Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil hasil kerja kelompok kami, yaitu sistem integrasi vertikal dan horizontal. Baik, sebelum memulai materinya, alangkah baiknya saya memperkenalkan nama kelompok kami, yaitu saya Asmarantika selaku moderator. Nama anggota saya yaitu Fitra Kirana, Gerardus Rantetao, Muhammad Aris Sultan Aulia, dan Siti Nabila. Tanpa berlama-lama lagi, kami akan memulai materinya, yaitu dimulai dari presentator pertama, yaitu Muhammad Aris Sultan Aulia. Kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami, yaitu piramida otomatisasi. Yang pertama, definisinya yaitu sebuah konsep yang menggambarkan tingkatan atau hierarki dari otomatisasi dalam suatu sistem atau organisasi. Piramida ini menunjukkan bagaimana otomatisasi diterapkan pada berbagai level, dari yang paling benar, yang paling dasar, hingga yang paling kompleks. Berikut tujuan piramida otomatisasi, yaitu untuk menyediakan pendekatan terstruktur dalam menerapkan otomatisasi pada berbagai tingkat organisasi atau sistem, dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Kemudian fungsi dari piramida otomatisasi yaitu untuk menggambarkan dan memandu implementasi otomatisasi di berbagai tingkatan dalam suatu organisasi atau sistem, untuk menggambarkan dan memandu implementasi otomatisasi di berbagai tingkatan dalam suatu organisasi atau sistem. Berikut manfaat piramida otomatisasi, yaitu terletak pada bagaimana konsep ini dapat membantu organisasi dalam mengimplementasikan otomatisasi secara bertahap dan terstruktur, dan tingkat paling dasar hingga yang paling strategis. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Kirana. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya, Programmable Logic Controller atau PCL, yaitu sistem elektronik yang beroperasi secara digital dan didesain untuk pemakaian di lingkungan industri, di mana sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogramkan untuk penyimpanan secara internal instruksi-instruksi yang mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan operasi aritmetika untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I/O digital maupun analog. Berdasarkan namanya, konsep PCL adalah sebagai berikut. Yang pertama, programmable, menunjukkan kemampuan dalam hal memori untuk menyimpan program yang telah dibuat yang dengan mudah diubah-ubah fungsinya atau kegunaannya. Yang kedua, logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmetika dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Tujuannya yaitu perangkat ini dirancang dengan tujuan untuk menggantikan penggunaan relay elektromekanik yang memerlukan KB yang rumit dan pemeliharaan yang lebih sulit. Dengan adanya PCL, kita dapat memprogram fungsi-fungsi kontrol yang kompleks dalam sistem otomatis dengan lebih mudah. Fungsi sebagai otak cerdas yang mengontrol operasi
berbagai perangkat dalam sistem otomatis. Perangkat ini menerima input dari sensor dan perangkat lainnya, memprosesnya sesuai dengan program yang telah diprogram, dan menghasilkan output yang dikirim ke perangkat-perangkat yang dikendalikan. Dengan menggunakan PCL, kita dapat mengendalikan perangkat-perangkat seperti motor, katup solenoida, lampu, dan banyak lagi. Manfaatnya itu sangat penting dalam dunia industri dan otomasi karena memungkinkan proses yang lebih efisien, terkontrol dengan baik, dan dapat diandalkan. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Gerardus. Nanti tahu, kalian akan persilakan. Oke, selanjutnya itu manajemen execution system. MIS adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mengelola, mengontrol, dan memantau proses produksi di pabrik. Kemudian, berfungsi untuk memastikan bahwa strategi dan kebijakan yang telah direncanakan dapat diterapkan secara efektif di seluruh tingkat organisasi. Kemudian tujuannya untuk memastikan bahwa rencana strategis dan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dapat dieksekusi dengan efektif, efisien, dan terukur di seluruh bagian organisasi. Kemudian manfaatnya sangat beragam dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi operasional sebuah organisasi. Baik, selanjutnya materinya yaitu akan dibacakan oleh Siti Nabila. Kepada kalian persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah Enterprise Record System atau ERS. Enterprise Record Planning atau ERP atau Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERS adalah sebuah sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola dan mengintegrasikan berbagai sumber daya dan proses bisnis dalam perusahaan. Tujuan untuk mengintegrasikan berbagai fungsi dan proses bisnis dalam organisasi ke dalam satu sistem yang terpusat guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Selanjutnya, Enterprise Record System atau ERS. Fungsi utama dari ERS adalah satu, integrasi data dan informasi. Fungsi mengintegrasikan berbagai departemen dalam perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi, dan pemasaran. Dalam satu sistem tunggal, ini memungkinkan data yang sama diakses oleh semua bagian yang relevan secara real time, mengurangi duplikasi data, dan meningkatkan akurasi informasi. Manfaatnya untuk memastikan semua departemen bekerja dengan data yang konsisten dan terkini. Yang kedua, manajemen keuangan dan akuntansi. Fungsinya mengelola transaksi keuangan perusahaan termasuk pembukuan, pengukuran, pelaporan keuangan, dan pemantauan arus kas. Sistem ERP juga dapat mengotomatiskan pembuatan laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Manfaatnya memastikan keakuratan laporan keuangan, memudahkan audit, dan mematuhi regulasi perpajakan. Setelah materi selanjutnya akan dilanjutkan lagi oleh Muhammad Sultan Aulia. Kebanyakan persilakan. Coba lihat materinya, Padus. Saya akan membacakan materi yaitu
CPS Based Automation. Yang pertama definisinya, yaitu sistem yang menggabungkan komponen fisik dan komponen digital berbasis perangkat lunak atau sistem komputasi untuk melakukan pengawasan dan kontrol proses fisik secara otomatis. Yang kedua, tujuannya yaitu automasi yang berbasis sistem cyber fisik dalam kurung CPS bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan proses fisik dengan teknologi digital. Yang ketiga, yaitu fungsi. Yang pertama, pemantauan dan kontrol real time. Yang kedua, optimalisasi proses. Yang ketiga, pengambilan keputusan berbasis data. Yang keempat, peningkatan keamanan dan keselamatan. Yang terakhir, integrasi dengan Internet of Things, yaitu IoT. Keempat, manfaatnya, yaitu yang pertama, efisiensi dan produktivitas tinggi. Yang kedua, pengurangan biaya operasional. Dan yang terakhir, fleksibilitas dan skabilitas. Terima kasih. Nah, materinya akan dibacakan oleh Citra Kirana. Kalian persilakan. Open Platform Communication Unified Architecture atau OPCUA adalah protokol komunikasi berbasis arsitektur terbuka yang memungkinkan pertukaran data antara perangkat industri seperti sensor, aktuator, PCL, sistem SCADA, dan sistem lainnya dalam ekosistem industri. OPCUA menawarkan berbagai fitur seperti keamanan tingkat tinggi, skalabilitas, interoperabilitas, serta kemampuan untuk beroperasi di berbagai platform, baik itu di perangkat keras maupun perangkat lunak. Manfaatnya yang pertama, interoperabilitas yang lebih baik, keamanan yang ditingkatkan, kemampuan untuk beroperasi di berbagai platform. Fungsinya yaitu untuk menyediakan protokol komunikasi yang aman, fleksibel, dan interoperable yang memungkinkan perangkat dan sistem yang berbeda dalam otomasi industri. Tujuannya yaitu untuk menyediakan standar komunikasi yang aman, fleksibel, dan interoperable antara berbagai perangkat, sistem, dan aplikasi dalam otomasi industri. Baik, selanjutnya materinya akan dibacakan oleh Gerardo Srantetao. Kepada yang kami persilakan. Oke, selanjutnya itu penerapan sistem integrasi vertikal. Penerapannya di kendaraan otonom, GPS mengintegrasikan berbagai komponen sistem seperti sensor atau kamera, radar, lidar, unit kontrol kendaraan, serta perangkat lunak yang mengendalikan perilaku kendaraan. Sistem ini memungkinkan kendaraan untuk berkomunikasi dengan infrastruktur jalan, memantau kondisi kendaraan secara real-time, dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan, seperti cuaca atau rintangan di jalan. Kemudian penerapan sistem integrasi horizontal. Penerapannya di pertanian cerdas. Berbagai perangkat yang digunakan untuk mengukur kelembapan tanah, suhu, kadar nutrisi, atau kondisi tanaman dapat terhubung dan berbagai data secara horizontal. Sensor di berbagai lokasi pertanian akan mengirimkan data ke sistem pusat yang kemudian dapat memberikan rekomendasi otomatis terkait penyiraman, pemupukan, atau pengendalian hama. Terima kasih. Lanjut, moderator. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Citra Kirana.
Kesimpulan dari materi kami yaitu sistem integrasi vertikal dan horizontal adalah dua strategi yang digunakan perusahaan untuk memperluas kontrol mereka dalam rantai pasokan atau pasar. Integrasi vertikal terjadi ketika perusahaan mengendalikan lebih dari satu tahap dalam proses produksi atau distribusi, meningkatkan efisiensi dan pengurangan biaya. Sementara itu, integrasi horizontal terjadi ketika perusahaan mengakuisisi atau menggabungkan dengan perusahaan lain dalam industri yang sama untuk memperbesar pangsa pasar dan memperkuat posisi kompetitif. Kedua strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada tujuan dan kondisi pasar yang dihadapi perusahaan. Baiklah, itulah tadi presentasi yang sempat kelompok kami bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kira dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.